Saudari-saudara, para suster, bruder, fata, dan rekan imam yang dicintai Tuhan, berjumpa lagi dalam episode ketiga, pengantar kitab suci Perjanjian Lama. Dalam episode ini, kepada kita akan dihantar mengenai kitab Kejadian bagian awal. Kitab Kejadian bab 1 sampai 11 dan bab 12 hingga 50. Periode pertama dari kitab Kejadian. Kita akan melihat bagaimana pengenalan umat Israel akan Allah Yahweh ternyata mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengenalan dan pertumbuhan tentang Allah Yahweh itulah yang meneguhkan perjalanan iman umat Allah Perjanjian Lama. Semoga kita bisa banyak memetik inspirasi iman dari episode ini. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Dalam perjumpaan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana peristiwa sejarah perpindahan bangsa-bangsa, perpindahan suku-suku yang bisa dibaca, diteliti oleh para ahli ilmu sejarah purbakala menjadi atau peristiwa ditafsirkan menjadi peristiwa iman. Abraham yang berpindah tempat karena alasan ekonomi di dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 menjadi kisah panggilan Abraham. Apa yang mau dikatakan di dalam dinamika seperti ini, dengan dinamika seperti ini? Yang pertama, ini adalah awal dari pengenalan akan Allah yang maju pelan-pelan. Nanti Allah yang memanggil Abraham di sini ini akan dikenal dengan nama lain di dalam kitab Keluaran. Jadi mulailah pengenalan akan Allah yang berjalan pelan-pelan sesuai. Nah, inilah istimewanya perwahyuan Allah menyesuaikan dengan taraf kebudayaan dan daya tangkap bapa bangsa. Kesimpulan ini sangat penting. Pengenalan akan Allah, perwahyuan Allah itu tidak memaksakan, tetapi menyesuaikan dengan taraf kebudayaan dan daya tangkap para bapa bangsa ini. Dalam hal ini Abraham, Ishak, dan Yakub. Pesan yang kedua ialah bahwa Allah itu bekerja di dalam sejarah, melalui sejarah dalam arti yang seluas-luasnya. Ini juga sangat penting. Bukan hanya dulu, tetapi kesimpulan sekarang juga seperti ini. Allah berkarya, bekerja, melaksanakan karya keselamatannya di dalam sejarah. Sehingga, ini pesan penting ya, sehingga sejarah kita adalah sejarah karya keselamatan Allah. Silahkan rasakan pernyataan ini. Sejarah kita, sejarah umat manusia adalah sejarah karya keselamatan Allah. Tantangannya adalah menemukan Allah di dalam sejarah. Para penulis Perjanjian Lama menemukan Allah di dalam peristiwa migrasi suku-suku itu. Ternyata Allah menuntun, melindungi, memberi jaminan. Moga-moga yang saya maksudkan jelas. Langkah berikutnya, nanti kalau ada kesempatan, silahkan membaca kitab Kejadian
bab 12 sampai dengan bab 50. Sebetulnya kita hafal ceritanya atau ngertilah garis besarnya karena sudah sering diceritakan pada waktu kita masih mengikuti pelajaran agama dulu. Ceritanya begini dari bab 12 sampai dengan bab 36 kitab Kejadian, bab 12 sampai bab 36 itu adalah kisah mengenai Abraham, Yakub, sampai di situ. Abraham dan Yakub. Ayat bab 37 sampai bab 50 itu adalah kisah mengenai Yusuf. Sampai Yusuf mati. Kematian Yusuf itu terjadi di Mesir. Kejadian bab 50. Dan kita semua tahu ketika sudah sampai di Mesir, Yusuf itu menjadi orang meskipun dijual sebagai budak ke Mesir, tapi kemudian kedudukannya menjadi tinggi, menjadi orang penting. Kenapa? Kok bisa menjadi orang penting? Ini sejarah lagi ya, sejarah. Ceritanya begini, pada zaman itu yang menjadi katakanlah Raja Mesir itu bukan orang Mesir. Tetapi disebut, nanti juga bisa dicari di Google, yang namanya bangsa Hyksos. Asalnya dari Asia. Syria Palestina. Nah, ketika Yusuf yang adalah orang-orang yang berasal dari Asia itu datang ke Mesir, dengan sendirinya dia diterima. Dan Yusuf menjadi pemimpin, menjadi kepala bulog dan sebagainya. Dia tahu berpikir orang pandai, bisa memperkirakan kapan ada surplus beras, kapan ada kekurangan beras. Dan ketika di Mesir terjadi bencana, kekurangan pangan, nah itulah stok-stok beras itulah yang dikeluarkan oleh Yusuf supaya bangsa Mesir tidak kelaparan dan bangsa-bangsa lain bisa datang ke situ. Itu alasan sosial ekonomi yang membuat anak-anak Yusuf masuk ke Mesir. Alasan sosial ekonomi. Jadi semuanya bisa diceritakan dengan latar belakang itu. Tetapi kemudian di dalam kitab suci ceritanya kan menjadi sangat dramatis, menjadi lain. Nanti akan kita lihat diceritakan mengapa akhirnya Allah membawa Yusuf ke Mesir. Nanti akan kita lihat. Sekarang kita coba melihat dalam bentuknya yang sekarang. Tadi kan saya mengusulkan dibaca bab 12 sampai bab 50 dengan kisah Yakub, anak-anak Yakub, Abraham, Yakub, dan akhirnya Yusuf sampai ke Mesir. Nah, dalam bentuknya yang sekarang ini, ada pendahuluan yang kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 11. Jadi kan sejarahnya mulai dari bab 12. Tetapi kemudian ada bab 1 kitab Kejadian sampai bab 11. Ini peranannya apa di dalam bentuknya yang sekarang ini? Secara singkat, peranan Kejadian bab 1 sampai bab 11 adalah menjadi pendahuluan. Pendahuluan dalam berbagai macam arti. 1. Pendahuluan bagi kitab Kejadian. Karena apa? Karena pada bab 1 sampai dengan bab 11 itu diceritakan asal-usul Abram.
Saya tunjukkan beberapa ayat yang mempermudah, moga-moga. Jadi saya mau menunjukkan sekarang kitab Kejadian 1 sampai bab 11 itu pendahuluan untuk kisah Abraham. Artinya pada bab-bab itu ditunjukkan garis dari Adam manusia pertama sampai Abraham itu garisnya kayak apa. Ada banyak nama, saya tunjukkan yang penting-penting saja, supaya tidak bingung dengan berbagai macam nama ini. Silahkan lihat bab 5, Kitab Kejadian. Bab 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Jadi didaftar terus keturunan Adam. Saya loncat ke ayat 28. Jadi Adam bab 5 ayat 1, kemudian ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Jadi muncullah Nuh. Ini disebut karena berkaitan dengan peristiwa air bah. Sekarang mulai dari Nuh, kita mau kemana? Bab 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, pasti tidak 500 tahun ya. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Ya sudah sampai di situ. Jadi Adam, Nuh mempunyai 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Kita terus dengan 3 nama itu. Bab 9, Kitab Kejadian, bab 9, ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Masih sama. Ham adalah bangsa Kanaan. Ayat 18. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Jadi Kanaan yang menjadi tempat tinggal Abraham yang baru itu dikutuk. Anaknya Ham. Kemudian Sem. Ayat 26 bab 9. Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan menjadi hamba bagi Sem. Ini dari kata Sem ini nanti menjadi Semit. Ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Bab 10, ayat 21. Jadi yang Ham sudah kita tinggal ya. Dah ini sudah dikutuk, itu sudah ditinggal saja. Sekarang kita ke Sem. Bab 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Lalu ayat 22 disebut nama anak-anak Sem. Dan tidak usah dihafalkan. Kalau perlu tidak usah dibaca, susah. Nah, Sem ini muncul kembali pada bab 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Silsilahnya itu bisa macam-macam ya, tadi sudah disebutkan. Anak-anak bagi Sem pada bab 10 ayat 21. Sekarang disebut lagi pada bab 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Loncat sampai kemana? Bab 11 ayat 24.
Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Jadi Terah adalah keturunan jauh dari Sem. Ayat 25, Nahor masih hidup 119 tahun, setelah ia memperanakkan Terah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Sampailah kita kepada Abram. Dari Adam turun sampai Nuh. Nuh mempunyai 3 anak, yang satu dikutuk. Lalu anak Sem itulah yang dijelaskan terus sampai kepada Terah. Dan Terah ini adalah ayah Abraham. Dengan demikian sambung antara bab 1 sampai 11 sampai dengan bab 12 ayat selanjutnya. Bab 11 ayat 27 sampai 32 ini berbicara mengenai ayah Abraham dari Ur Kasdim ke Haran menuju Kanaan tapi tidak sampai. Kemudian Abram dari Haran ke Kanaan. Jadi dengan demikian kita melihat yang pertama, Kejadian bab 1 ayat sampai dengan 11 adalah pengantar untuk panggilan Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuknya sekarang, kitab Kejadian bab 1 sampai dengan 11, ini adalah pengantar untuk seluruh kitab suci. Sampai dengan kitab Wahyu. Ceritanya bagaimana? Nah, mari kita coba lihat kenapa kita bisa mengatakan bahwa Kejadian ini menjadi pengantar. Kita lihat dari depan lagi, kitab Kejadian lagi. Kalau kita perhatikan, sesudah Allah menciptakan manusia, ditempatkan di Taman Eden, bab 3, kitab Kejadian bab 3, lalu ada buah terlarang. Ternyata manusia makan buah terlarang itu. Keluarkan dari Taman Eden. Kita baca ya, bab 3 ayat 1 sampai 14, nanti silahkan baca sendiri, judulnya sudah jelas. Manusia jatuh ke dalam dosa. Karena jatuh ke dalam dosa, maka manusia dikutuk. Saya baca ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau dan selanjutnya. Sebelumnya dikatakan bahwa manusia itu ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 30, ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon, yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan dan selanjutnya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jangan bersusah payah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Jadi karena dosa manusia dikutuk. Intinya itu. Apakah hanya itu? Tidak. Di tengah-tengah kalimat-kalimat ini ada bab 3 ayat 15. Kita baca, inilah yang menjadi yang disebut sekarang dengan istilah Injil yang pertama, kabar gembira keselamatan yang pertama, proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu
dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini ayat ini sekarang oleh Gereja Katolik dimengerti sebagai Injil awal. Dari mana? Lah ini, pernah melihat patung Bunda Maria yang menginjak ular? Lah ini, gambar itu, patung itu asal-usulnya di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau itu ular ini, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan itu siapa? Yesus. Maka, dulu pernah kita omong mengenai sensus plenior, suatu teks yang tafsirannya berkembang terus, akhirnya mencapai puncak makna. Nah, puncak makna itu di dalam Gereja Katolik, inilah janji penebusan yang pertama. Ketika keturunan ular itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tafsirannya, Yesus akan mengalahkan iblis. Jadi yang mau saya katakan begini, sesudah manusia berdosa, menerima kutukan macam-macam, yang diterima bukan hanya kutukan, tetapi janji keselamatan. Ini yang penting. Jadi tidak dibiarkan di dalam kedosaannya, diberi janji keselamatan. Nah, sesudah diberi janji terjadi apa? Ada peristiwa Kain dan Abel, bab 4 ayat 1-16. Kain membunuh adiknya Abel. Ini kan dosa berikut. Sesudah Kain membunuhnya adiknya Abel, ia ketakutan. Saya baca bab 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah sekarang, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Itu kutukan orang yang membunuh adiknya. Apakah itu dibiarkan terjadi oleh Tuhan? Tidak. Ayat 15, bab 4. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Jadi Kain berdosa membunuh adiknya Abel, ketakutan, diberi janji baru, dilindungi. Lanjut, dosa manusia, bab 6, kejahatan manusia. Saya baca bab 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, dan selanjutnya, menyesalah Allah. Lalu terjadi banjir besar. Sesudah banjir besar terjadi, apa yang terjadi? Bab 6 ayat 18. Itu masih belum ada banjir, tetapi sudah perjanjian itu sudah disampaikan. Tetapi dengan engkau, artinya Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku, dan kau akan masuk ke dalam bahtera itu. Bab 9 ayat 9. Nah ini perjanjiannya sesudah sesudah air bah itu, bab 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Dan selanjutnya, jadi air bah, manusia berdosa dihukum, diberi janji baru.
Apakah selesai di situ? Tidak. Bab 11 masih ada Menara Babel. Bab 11 ayat 1 sampai 9. Ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan. Ini bahaya kemajuan zaman. Menyamai ingin membangun kota sampai ke langit. Lalu Tuhan turun, ayat 6, Ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Maka bahasanya dicerai-beraikan. Nah, sesudah bahasa manusia dicerai-beraikan karena dosa Menara Babel ini, oleh pengarang kitab suci pada suatu titik tertentu dalam perkembangan kitab suci, ditempatkanlah panggilan Abraham. Nangkap ya? Jadi manusia pertama berdosa, diberi janji. Kain membunuh adiknya Abel, berdosa. Kain diberi janji. Manusia berdosa, dihukum. Nuh diberi janji. Dosa lagi, Menara Babel. Janjinya kepada siapa? Kepada Abraham. Dengan demikian, sejarah karya keselamatan Allah itu mulai dengan panggilan Abraham, yaitu dengan panggilan Bapa-Bapa bangsa Israel. Dengan demikian, kalau kita mengerti dengan cara itu, lalu kita bisa mengatakan bahwa kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 11 adalah pendahuluan dari seluruh karya penyelamatan Allah yang akan disempurnakan pada waktunya. Dan itulah yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Moga-moga jelas. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan apa ya? Sebentar. Ini. Kalau akhirnya para penulis kitab suci itu bisa menafsirkan peristiwa menjadi panggilan Tuhan, menjadi karya keselamatan Allah, itu akarnya ada di mana? Kan tidak bisa begitu saja suatu peristiwa dimengerti sebagai karya keselamatan Allah. Jawabannya ada di sini, agama bangsa-bangsa. Kita coba lihat, tadi sudah kita cari asal-usulnya dari mana, sekarang kita coba lihat agama para bapa bangsa, agama Abraham, Ishak, dan Yakub itu seperti apa. Yang pertama, Allah para bapa bangsa itu disebut dengan nama El. Maka di dalam berbagai macam nama, kita misalnya mengenal nama dengan akhiran El, Israel misalnya. Apa artinya Israel? Allah itu kuat misalnya. Nah, El inilah yang menjadi titik awal dari pengalaman umat Allah perjanjian lama akan Allah. Namanya bisa macam-macam. Kita coba lihat ya. Kejadian bab 33 ayat 20. Kita kembali kitab Kejadian bab 33 ayat 20. Dikatakan begini. Ia
mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Yang diterjemahkan menjadi Allah ini adalah kata El. Di pengalaman pertama, siapa Allah itu yang berbeda dengan dewa-dewa lingkungan bangsa Israel? Jawabannya, Allah itu adalah El itu. Di dalam berbagai ayat ada spesifikasi dari Allah itu siapa. Kembali ke depan, bab 14, kitab Kejadian, ayat 20. Bab 19, ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi El yang tadi pada bab 33 ayat 20 itu hanya Allah Israel adalah Allah. Ini kunci ya, kunci dasar. Allah Israel adalah Allah. Nah, Allah itu spesifikasinya tadi sudah ditunjuk. Allah kok spesifikasi, maaf ya. Sebutannya bab 14 ayat 20, Allah yang maha tinggi. El Elyon, kalau dibaca teks yang asli, yang diterjemahkan dengan maha tinggi itu adalah Elyon. Bab 21 ayat 33, kita bisa melihat Allah yang satu, Allah Israel adalah Allah, itu dialami dengan berbagai macam sifatnya. Bab 21 ayat 33. Lalu Abram menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Jadi watak lain, sifat lain dari Allah adalah Allah yang kekal. Ya, paling dikenal itu bab 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Itulah yang dikeroncongkan menjadi El Shaddai. Masih banyak yang lain. Satu lagi, bab 35, kitab Kejadian, ayat 17. Bab 35 ayat 17. Maaf, ayat 7. Saya baca ayat 5, ayat 6. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamanyailah tempat itu El Betel. Ini Allahnya belum diterjemahkan, maka dipakai tetap El. Yang tadi sama, El Elyon, El Olam, dan sebagainya. Ini El Betel, artinya Allah di tempat ibadah di Betel. Kita lihat yang tadi sudah kita bicarakan, pengenalan akan Allah berjalan perlahan-lahan, semakin kaya bersamaan dengan perkembangan kebudayaan dan perkembangan daya tangkap manusia. Maka nama yang awalnya Allah Israel adalah Allah, El, dalam perkembangan waktu menjadi Allah Maha Tinggi, Allah Kekal, Allah yang Maha Kuasa. Perkembangan pelan-pelan. Dan ini nanti kalau membaca teks, orang yang namanya dengan El, seperti Samuel, sekarang juga ada Rafael, ada Mikael, ada Gabriel, itu semua adalah
ungkapan dari keyakinan siapa Allah itu. Ambil saja contoh Israel, itu artinya apa? Allah itu kuat. Allah itu menebus. Kalau pakai nama-nama malaikat tadi, Gabriel itu artinya apa? Manusia dari Allah. Mikael itu artinya apa? Siapa yang seperti Allah. Rafael itu artinya apa? Allah itu menyembuhkan. Jadi pengalaman akan Allah itu menjadi semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin pribadi dan selanjutnya. Itu kalau kita berpegang pada nama dasar. Berdasarkan Kejadian bab 33 ayat 20. Allah Israel adalah El. Dalam perkembangan selanjutnya, nanti Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub ini akan berkembang lagi menjadi identitas baru. Bukan pertama-tama Allah pelindung, tetapi Allah pembebas yang menebus. Itulah yang diperkenalkan di dalam kitab Keluaran. Silahkan lihat kitab Keluaran bab 3 ayat 6. Disilahkan membedakan ya perwahyuan baru, Allah yang dulu melindungi suatu klan, melindungi. Karena Abraham dan anak cucunya itu enggak dijajah, belum dijajah. Ketika mereka masuk ke Mesir dan menjadi budak, pengalaman akan Allah itu bertumbuh secara secara sangat menentukan. Yang dulu namanya El, sekarang namanya Yahweh. Itu diceritakan pada bab 3. Kita baca ayat 6 dulu. Silahkan lihat ayat 6. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini El yang tadi, yang sudah kita sebut. Nah, kemudian ketika Musa bertanya, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku akan membawa menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, nama. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, ini sekarang perwahyuan baru itu, firman Allah kepada Musa di dalam teks kita ditulis dengan huruf kapital, Aku adalah Aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu. Inilah yang disebut Yahweh, yang disebut dengan istilah lain tetragrammaton, 4 huruf, karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang namanya El itu, sekarang mewahyukan diri sebagai Yahweh. Silakan memperhatikan, kata yang kecil kelihatannya tidak ada artinya. Bagaimana tentang namanya? Kalau nama sudah disampaikan, sudah diberitahukan, itu dia akan disebut, akan diucapkan. Jadi kalau di sini Allah yang El itu mewahyukan namanya sebagai Yahweh, maka berarti Allah itu
menyerahkan kepada manusia untuk memanggilnya. Sehingga Allah itu bukan rahasia lagi. Nanti menjadi alasan Allah itu bukan hanya Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Perkembangan kitab suci pada periode ini bagian yang terakhir dari bab 1. Di periode para bapa bangsa, ceritanya seperti itu, sekarang menjadi seperti ini, sekarang ya, perkembangannya sebelum menjadi seperti ini, seperti apa? Yang pertama, sampai tahap ini, jadi tadi kita membatasi 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Belum ada bagian apapun dari kitab suci Perjanjian Lama yang sudah tertulis. Belum ada. Tetapi apa yang ada? Sejumlah kisah. Jadi cerita-cerita mengenai macam-macam hal yang kita temukan pada Kejadian bab 12 sampai 50 itu sudah ada ceritanya. Tulisannya belum. Yang berasal dari para bapa bangsa diteruskan secara lisan. Turun-temurun sampai dengan zaman kerajaan. Jadi sekali lagi, peristiwanya ada, tafsirannya tertentu sudah ada, tafsiran atas cerita itulah yang diteruskan secara turun-temurun, secara lisan. Yang tertulis belum ada. Titik tolaknya adalah kisah-kisah sekitar para bapa bangsa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kapan cerita itu diteruskan secara lisan? Nah, silahkan membayangkan kalau orang-orang berkumpul, keluarga-keluarga berkumpul, ketika orang-orang beribadah, mereka bercerita tentang nenek moyang, tentang bapa bangsa mereka. Itu kesimpulan yang pertama mengenai penulisan kitab suci. Pertanyaan berikutnya, mengapa kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga itu menceritakannya secara turun-temurun? Mengapa? Nah, jawabannya ya seperti kalau kita menceritakan orang tua kita turun-temurun itu. Misalnya, menanamkan rasa bangga terhadap para perintis, nenek moyang. Mungkin melihat 1-2 teks ya daripada abstrak begitu. Konkret sekali. Silahkan melihat kitab Kejadian bab 10, bab 12 ayat 10 sampai 20. Kita lihat saja beberapa ayat-ayat 11. Abram di Mesir, nanti dibaca ceritanya menarik. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata," itu istrinya, "jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku." Jadi di situ ditulis dengan sangat bagus ayat 11. "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya." Jadi anak-anak cucu-cucu Sarai itu diingatkan, itu nenek moyangmu itu orangnya sangat cantik, itu kan membawa rasa kebanggaan yang besar. Bab 20 misalnya ayat 1 sampai 18 diulang-ulang terus cerita-cerita seperti itu. Abraham dan Abimelekh. Sama ceritanya seperti yang tadi.
nenek moyang yang lain Ribka pada Kejadian bab 26. Kejadian bab 26 ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, ini tentang Iska, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Tuh salah satu alasan mengapa cerita-cerita tentang pribadi-pribadi itu disimpan. Untuk mewariskan kebanggaan, untuk menanamkan rasa bangga terhadap nenek moyang. Alasan yang lain, nanti silahkan juga membaca misalnya bagaimana Yakub itu sampai akhirnya mendapat berkat. Kan dia mengelabui kakaknya Esau, mendapat hak sebagai anak sulung. Itu hebat, nanti bisa dibaca kitab Kejadian bab 25 dan bab 30. Itu nanti tafsirannya Allah bisa menggunakan untuk karya keselamatannya hal-hal yang sebetulnya dalam arti tertentu tidak bagus diceritakan. Hal-hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai sumur. Untuk kita sekarang sumur tidak penting ya, yang penting ada air entah dari manapun. Tapi sumur pada waktu itu adalah jaminan hidup. Misalnya, hak milik tentang sumur, Kejadian bab 21. Kejadian bab 21 ayat 22 sampai 34. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Saya baca beberapa ayat yang penting untuk tahu kisahnya. Ayat 22. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh karena itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang. Dituntut perjanjian. Ayat 25, tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Di sumurnya Abraham dirampas oleh raja itu. Lalu, apa yang selanjutnya terjadi? Ayat 32. Ayat 30. Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Ini perdebatan tentang sumur. Sumurnya Abraham dirampas oleh anak buahnya Abimelekh. Lalu Abraham memberikan anak domba, 7 anak domba. Diberikan kepada raja, diterima. Nah, kalau menerima hadiah itu artinya Abimelekh setuju bahwa pemilik sumur itu adalah Abraham, yang menggali sumur itu adalah Abraham. Karena dengan sumur itu nanti ternak-ternaknya mendapat minum. Kalau sumurnya punya orang lain, bisa habis semua ternak-ternak yang dia gembalakan itu. Tempat ibadah, misalnya Kejadian bab 28, bahwa tempat ibadah ini adalah tempat ibadah yang punya sejarah, menjadi penting di dalam sejarah mereka. Bab 28 ayat 10 sampai 22 mengenai mimpi Yakub di Betel. Saya baca ayat 10.
Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ayat 16. Lalu dia bermimpi. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengenalnya. Ayat 19. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu dibaca ayat 20, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketempuh ini, memberikan kepada kau roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nih, jadi dengan demikian, Betel itu menjadi tempat yang begitu penting bagi sejarah anak-anak Abraham. Yang terakhir, tadi sudah kita katakan bahwa periode Bapa Bangsa itu mulai dari tahun 1800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1600 sebelum Masehi. Jangka waktunya sangat panjang. Jangka waktu yang sangat panjang itu tidak banyak diketahui. Syukur bahwa ilmu purbakala membantu kita banyak untuk memahami hal-hal yang menjadi latar belakang di dalam kitab suci ini. Jadi misalnya Kejadian bab 15 ayat 3. Kejadian bab 15 ayat 3. Perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham takut. Bab 15 ayat 1, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi kebiasaan dari keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, itu istrinya boleh mengangkat salah seorang hambanya untuk kawin dengan suaminya, dan nanti anaknya itu menjadi ahli waris. Itulah sebabnya Abraham mengambil hambanya Hagar untuk menjadi istrinya, dan kemudian Hagar itu melahirkan Ismail. Tetapi sebetulnya itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena Tuhan akan tetap berpegang pada janjinya akan memberikan anak kepada Abraham dan Sarai, dan kemudian muncullah Ishak. Itulah anak yang terjanji. Di kebiasaan seperti itu ada di lingkungan para masyarakat sejaman dengan zamannya para bapa bangsa. Salah satu contoh, bab 31 kitab Kejadian ayat 19. 31 ayat 19. Ini soal pencurian suatu benda yang namanya terafim. 31 ayat 19. Ini ceritanya begini. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rachel,
mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju Gilead. Yang namanya terafim di Mesopotamia itu adalah, kalau nanti melihat atlas kitab suci yang ada gambar-gambarnya, ini adalah patung berhala dewa keluarga. Jadi rupa-rupanya setiap keluarga ini mempunyai jimat lah kalau zaman sekarang. Dan dengan jimat itu dia menjadi sakti, menjadi kaya, menjadi segala macam. Nah kalau jimat itu dicuri oleh orang, bukannya yang punya itu yang akan mendapatkan berkat, tapi yang mencuri itulah yang akan mendapatkan berkat. Hal-hal seperti itu ada di latar belakang kisah-kisah ini. Jadi, kalau mau disingkat, kita akan merencanakan 3 ya. Sejarah masyarakat Timur Tengah pada waktu itu migrasi. Peristiwa sejarah ditafsirkan sebagai karya keselamatan Allah. Panggilan migrasi Abraham ditafsirkan sebagai panggilan Abraham. Tidak mempercayakan diri lagi pada keluarga, pada tanah, pada milik, tetapi andalannya adalah Allah. Siapa Allah itu? Namanya El. Umum sekali. Sebutannya bukan namanya, sebutannya El. El itu Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita, Allah. Tadi di dalam kitab Kejadian bab 33 ayat 20. Allah Israel adalah El, Allah. Dalam perjalanan waktu, pengalaman akan Allah itu berkembang. Menjadi Allah Maha Tinggi, menjadi Allah kekal, menjadi Allah Maha Kuasa, macam-macam. Pada suatu titik di dalam sejarah, yaitu ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Allah menyatakan namanya. El masih jauh, tetapi ketika Allah itu menyatakan namanya, maka dia bisa dipanggil. Artinya Allah menyerahkan dirinya kepada manusia untuk dipanggil. Namanya Yahweh. Kalau dulu El itu adalah Allah pelindung yang mendampingi bangsa itu di dalam pengembaraan, Allah yang ini yang menyatakan namanya sebagai penyelamat, sebagai Yahweh itu adalah Allah pembebas, Allah penyelamat. Titik awal baru dari sejarah umat Allah Israel. Nah, pada periode ini belum ada teks kitab suci. Yang ada adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di dalam sejarah, peristiwa-peristiwa penting di dalam berkaitan dengan pribadi-pribadi tokoh-tokoh sejarah itu. Itu diingat, diteruskan turun-temurun, dan pasti ditambah-tambah atau disesuaikan dengan zaman kapan cerita itu disampaikan. Ketika cerita itu awal disampaikan, mungkin variasinya masih kurang. Tetapi dalam perkembangan zaman, cerita awal yang berbunyi begini, mungkin di dalam perjalanan waktu diceritakan ulang oleh orang lain, ditambah ini, ditambah itu, sehingga ada bermacam-macam cerita yang mengenai hal yang sama, tetapi isinya tidak sama. Dan itulah yang sekarang kita temukan di dalam kitab suci, lewat proses itu, tetapi baru mulai ditulis menurut para ahli itu pada abad ke-10. Terima kasih, nanti kita lanjutkan pada periode berikutnya, yaitu keluaran dari Mesir.
Saudari-saudari yang terkasih, kita menangkap bagaimana kerelaan hati Abraham dan keluarganya untuk pergi meninggalkan tanah menuju tanah terjanji. Keyakinan iman akan penyelenggaraan dan kasih setia Tuhan yang sungguh inspiratif bagi kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kejadian pada episode berikutnya, dan pasti akan semakin banyak inspirasi dan insight iman yang bisa kita dapatkan minggu depan. Terima kasih, mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan kepada kita semua, keluarga-keluarga dan komunitas kita, rahmat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungannya yang tanpa batas, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih.